Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من علمك وكرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita sudah masuk di tanggal 22 dari bulan Dzulhijjah 1447 Hijriah. Berarti sekitar beberapa hari ke depan insyaallah taala kita akan memasuki tahun baru Islam, bulan pertama di dalam kalender Islam yang disebut dengan bulan Al-Muharram. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sejatinya waktu-waktu ini atau bulan-bulan yang sedang kita jalani ini, juga bulan depan yang juga menjadi tahun baru bagi kita, sejatinya merupakan waktu-waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan. Beberapa hari yang lalu kaum muslimin ya sudah melaksanakan amalan-amalan besar. Mereka menyibukkan dirinya dengan berbagai macam amalan ibadah. Maka sejatinya hari-hari ini sampai nanti masuknya bulan depan, bulan Al-Muharram, juga masih waktu-waktu yang seharusnya kita makmurkan dengan amalan-amalan terbaik. Karena bulan Al-Muharram juga memiliki kedudukan yang sangat tinggi, memiliki keagungan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita sama-sama memahami bahwa tidak ada satupun waktu yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan, yang Allah lebihkan keutamaannya, melainkan Allah dan Rasul-Nya juga memberikan bimbingan kepada kita semua bagaimana cara memakmurkan waktu-waktu tersebut. Maka anugerah Allah yang besar ini selayaknya tidak kita sia-siakan. Bagi seorang muslim, seluruh hidup dan kehidupannya, seluruh waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya adalah perkara yang besar, merupakan modal pokok baginya untuk meraih berbagai macam keuntungan di kehidupan akhiratnya. Lebih-lebih lagi ketika Allah dan Rasul-Nya melebihkan waktu-waktu tertentu, ya, sehingga itu memberikan motivasi tersendiri ya baginya untuk kemudian memaksimalkan segenap potensinya dalam rangka meraih amalan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, melakukan percepatan untuk kemudian mendapatkan limpahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk bulan Al-Muharram ini, para jamaah yang dirahmati Allah, maka alangkah baiknya pada kesempatan yang berbahagia ini kita sedikit kembali mengingat ya beberapa poin pembahasan seputar bulan Al-Muharram. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita akan pahami dulu bulan Al-Muharram di dalam ajaran Islam. Menurut dinul Islam, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Al-Muharram, bulan Muharram itu adalah bulan yang sangat istimewa.
keutamaannya dilebihkan oleh Allah Azza wa Jalla, dan termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan, ya, sebagaimana namanya Al-Muharram, ya, dari kata haram. Dari kata haram, yakni bulan yang suci, bulan yang mulia, bulan yang terlarang. Terlarang maksudnya kezaliman, peperangan tidak boleh terjadi di dalamnya. Kalau di bulan-bulan lain selain bulan suci, maka kezaliman itu tetap besar urusannya. Maka bagaimana lagi ketika kezaliman, dosa dan maksiat, juga semua penyimpangan, ya, ketika terjadi di bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa taala istimewakan ini. Nah, hadirin jamaah dirahmati Allah. Jadi di dalam Islam, bulan Muharram itu adalah bulan Allah yang sangat agung. Dia adalah bulan pertama di dalam kalender Islam. Bulan pertama di dalam kalender Islam. Ya, bulan di dalam kalender Islam ada 12. Dan itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, di surat At-Taubah ayat 36. Allah berfirman, "Inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah Subhanahu wa taala itu ada 12 bulan. Ada 12 bulan. Ya, bermula dari bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhirah, kemudian Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Nah, ini yang disebut 12 syahran. Dan ketetapan ini telah Allah Subhanahu wa taala, ya, tetapkan dalam ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di antara 12 bulan itu kata Allah, minha arba'atun hurum. Ada di antaranya 4 bulan haram. 4 bulan yang dimuliakan, 4 bulan yang disucikan. 4 bulan yang terlarang. Ketika seseorang melakukan kezaliman, melakukan dosa, maka urusannya menjadi besar ketika dikerjakan di bulan-bulan haram ini. Itulah kata Allah ketetapan dinul qayyim, agama yang lurus. Maka Allah tegaskan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Janganlah kalian menzalimi diri-diri kalian di bulan-bulan haram tersebut. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Ayat ini kemudian ditafsirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang terdapat di Sahih Al-Bukhari, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abi Bakrah radhiyallahu taala anhu. Nabi bersabda, "As-sanatu 12 syahran." 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antaranya ada 4 bulan yang haram. Salasatun mutawaliyat. 3 bulan di antaranya berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah wal Muharram. Dzulqa'dah bulan ke-11, Dzulhijjah bulan ke-12, kemudian Al-Muharram bulan yang pertama. Wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Kemudian satu lagi ada di tengah-tengah, yakni bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadal Akhirah dan bulan Sya'ban. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jelas berdasarkan ayat dan juga hadis Nabi ini, berarti Al-Muharram termasuk bulan yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Al-Imam Al-Hasanul Basri rahimahullahu ta'ala, yang dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif, beliau menyampaikan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka awal tahun dengan bulan haram,
Allah juga menutup akhir tahun dengan bulan haram pula. Tidak ada bulan yang lebih agung di sisi Allah setelah Ramadan dibandingkan bulan Al-Muharram. Jadi bulan paling agung setelah bulan Ramadan yakni bulan Al-Muharram. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Keagungan ini kemudian bertambah lagi, bertambah semakin agung, bertambah semakin mulia dengan disandarkannya bulan ini kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menyebut bulan Muharram itu dengan Syahrullah, bulannya Allah, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat hadis yang terdapat di Sahih Muslim, ketika Nabi menjelaskan tentang seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan. Nabi bersabda, "Afdhalus siyami ba'da Ramadhana syahrullahil muharram." Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada Syahrullah al-Muharram, puasa pada bulan Allah Al-Muharram. Imam Ibn Rajab menjelaskan tentang hadis ini. Nabi memberi nama Muharram dengan Syahrullah. Maka penyandaran bulan ini kepada Allah menunjukkan kemuliaan dan juga keutamaannya. Dalam bahasa Arab ini namanya idhafat, atau disebut dengan idhafatut tasyrif. Penyandaran sesuatu kepada Allah yang menunjukkan kemuliaan, keagungan dan kebesarannya. Seperti Baitullah, rumahnya Allah, Naqatullah, untanya Allah, Nabiullah, Rasulullah. Ini disandarkan kepada Allah Azza wa Jalla, yang menunjukkan kemuliaan, keagungan dan kebesaran sesuatu yang disandarkan kepada Allah tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyandarkan sesuatu kepada dirinya kecuali pada makhluknya yang khusus. Pada makhluknya yang khusus. Maka sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu biasanya sesuatu yang istimewa, sesuatu yang utama dan dilebihkan dari yang lainnya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, inilah yang mesti kita pahami, bahkan mesti kita yakini tentang bulan Allah Al-Muharram. Dan itulah akidah Islam, itulah ajaran yang telah dijelaskan di dalam dinul Islam. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Tentu ini berseberangan dengan apa yang dipahami oleh sebagian manusia. Di antaranya orang-orang Syiah. Mereka memahami bahwa Muharram itu adalah bulan meratap. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Mereka memahami bahwa Muharram itu adalah hari bersedih, hari-hari untuk mereka berkabung. Mereka membuat ritual yang melukai diri-diri mereka sendiri untuk meratapi kematiannya Husain radhiyallahu taala anhu. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan ini bukan dari Islam. Karena yang dijelaskan Islam sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal. Justru bulan Muharram adalah bulan untuk kita giat-giatnya beribadah, mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla dengan amalan-amalan yang telah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentu terutama amal-amal yang wajib. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian sebagian kalangan mereka juga menganggap bulan Muharram, atau mereka lebih mengenalnya dengan istilah bulan Sura. Sebagian memahami bahwa bulan Muharram itu bulan yang penuh dengan mistik. Mereka mengatakan bulan Muharram itu bulan keramat. Keramat dengan makna versinya mereka. Memiliki kekuatan gaib. Barakallahu fikum. Keramat menurut versi mereka bulan sial. Bulan yang barakallahu fikum, kalau orang punya hajat jangan hajatan di bulan Muharram. Kalau orang punya niat safar ditunda dulu, jangan safar di bulan keramat.
ya, atau apapun itu. Kenapa? Karena itu bulan sial, bulan penuh petaka, bencana, musibah dan lain sebagainya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, nas'alullah al-afwa wal afiyah wassalam. Maka sebagian orang, para jamaah, kalau masuk bulan Syura, mereka tidak mau melakukan perkara-perkara besar. Enggak mau nikahkan anaknya di bulan Syura. Kenapa? Kualat nanti rumah tangganya cepat bubar. Begitu. Dan Masya Allah, hadirin jamaah dirahmati Allah, ya, dalam Islam ya justru bagus, bulan suci kan begitu. Bulan yang mulia, bulan yang kalau kita makmurkan dengan amalan-amalan terbaik, maka limpahan pahala akan kita dapatkan. Ada jamaah, para jamaah yang dirahmati Allah, pernah cerita kepada saya. Jadi beliau ini luar biasa gitu. Ya, keberaniannya ada. Beliau tinggal di satu lingkungan yang orang-orangnya punya keyakinan bahwa bulan Syura itu bulan sial. Gitu ya, bulan keramat atau apapun istilahnya. Maka pantang bagi mereka untuk kemudian melakukan hajatan, nikahan, apapun itu dari ya hajatan-hajatan. Nah, ternyata jamaah kita ini, para jamaah, beliau nikahkan putrinya itu sekaligus 2 di bulan Muharram. Dinikahkan putrinya, ya, anaknya di bulan Muharram. Entah selang pekan gitu ya. Dua-duanya dinikahkan di bulan Muharram. Dan sebelum acara pernikahan, sebelum acara hajatan itu, barakallahu fikum, banyak orang datang ke rumahnya mengingatkan, Pak, dipertimbangkan lagi. Ini Bapak mau hajatan, sekarang ini bulan Syura. Begitu ya. Sekarang ini bulan Syura. Pertimbangkan lagi. Ini bulan sial, berbahaya kalau kemudian Bapak nikahkan anak Bapak di bulan ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillah jamaah kita ini ya teguh pendiriannya, tidak tergoyahkan. Bismillah. Ya, saya nikahkan anak saya walaupun di bulan ini, tidak mengapa. Karena manfaat madarat itu hanya kuasa Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah. Karena pada dasarnya waktu itu kan makhluk Allah yang kemudian berjalan, bergulir, silih berganti sesuai dengan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, hari berganti hari. Berarti kan matahari terus silih berganti dengan bulan. Hari berganti hari, pekan, kemudian bulan dan tahun. Waktu itu adalah makhluk ciptaan Allah, di mana mereka tunduk kepada kekuasaan Allah, tunduk kepada perintah dan petunjuk Allah Azza wa Jalla. Maka tidak ada istilah waktu sial. Dalam Islam enggak ada istilah waktu sial. Kenapa? Karena waktu ya waktu, dia makhluk Allah yang kemudian mengikuti aturan Allah. Maka kesialan itu, hadirin jamaah dirahmati Allah, tergantung bagaimana manusia mengisi waktunya. Kalau kemudian mengisi waktunya dengan kelalaian, maka dia akan menjadi orang yang merugi. Kalau dia kemudian mengisi waktunya dengan dosa dan maksiat, tambah rugi lagi. Kalau orang mengisi waktunya dengan kecerobohan, ya rawan celaka, kan begitu. Waktu enggak punya dosa apapun. Yang berdosa itu manusia. Yang suka berbuat sial itu adalah manusia, bukan waktunya. Karena waktu ini para jamaah yang dirahmati Allah adalah kesempatan yang Allah berikan. Silakan diisi oleh manusia. Petunjuk dari Allah dan Rasulnya, isi semua waktu itu dengan kebaikan. Coba perhatikan ajaran Nabi SAW dari semenjak kita bangun tidur sampai nanti kita tidur lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, semuanya isinya kebaikan. Gak pernah kita diajarkan berbuat dosa dan maksiat. Tidak ada. Bahkan tidak ada satupun detik yang kemudian ada petunjuknya supaya kita melakukan penyimpangan. Dan ini Masya Allah, satu anugerah yang begitu besar dari Allah Azza wa Jalla. Nah, singkat cerita para jamaah, ini jamaah kita ini tetap melangsungkan hajatannya. Dan beliau mengaku sendiri ke saya, alhamdulillah Ustaz,
Dua anak saya ini rumah tangganya harmonis saja. Bagus-bagus saja, ekonominya semakin baik. Gak ada tuh orang yang mengatakan nanti sial rumah tangganya, nanti bubar sebentar. Ya, nanti sering masalah rumah tangganya. Kalau tetap nekat, ya dinikahkan di bulan Syuro. Ya bahkan si bapak ini cerita, saya didatangi tokoh masyarakat mengingatkan. Jadi yang mengingatkan bukan hanya satu orang. Dan Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, inilah sejatinya juga yang dilakukan oleh Nabi, kan begitu. Kalau orang-orang masyarakat jahiliyah, para jamaah, mereka itu punya anggapan bulan Syawal itu bulan sial. Maka Nabi SAW, ya beliau melawan dan menentang itu. Salah satu di antaranya adalah dengan menikahi ibunda Aisyah di bulan Syawal. Padahal itu bulan pantangan di masyarakat jahiliyah. Nabi tetap melakukan itu. Dalam rangka apa? Dalam rangka kemudian untuk memberikan bantahan kepada mereka. Ya bahwa Syawal, bulan apapun sejatinya nggak ada bulan sial. Yang suka berbuat sial itu manusia, bukan waktunya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, waktu tidak pernah berbuat salah apapun kepada kita. Yang suka berbuat salah itu manusia. Yang suka berbuat zalim itu manusia. Yang sering ceroboh itu adalah manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah itu keyakinan sebagian orang bahwa barakallahu fikum, ya Muharram itu katanya bulan penuh kesialan, bulan malapetaka dan bencana. Jelas ini bukan dari ajaran Islam. Ya. Ini bukan dari ajaran Islam. Kemudian ada juga hadirin jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang menganggap bulan Muharram itu ya layaknya bulan Januari dalam kalender Masehi. Jadi bagi mereka memakmurkan bulan Muharram ya sebagaimana orang-orang Masehi, orang-orang Masihiyah memakmurkan yang namanya bulan Januari. Jadi mereka rayakan tahun baru Islam. Hanya itu saja, rame-ramean tahun baru. Kadang juga keliru begitu ya. Mereka merayakannya nunggu jam 12 malam. Sebagaimana tahun baru di kalender Masehi miliknya orang-orang Nasrani. Taib para jamaah yang dirahmati Allah. Padahal di dalam Islam ganti hari itu kapan Pak? Di dalam Islam jam 12 malam atau pas terbenamnya matahari? Yang mana ini? Pas terbenamnya matahari itu sudah ganti hari. Jadi bukan jam 12 malam. Nah sebagian orang tahunya bulan Muharram itu ya rame-ramean merayakan tahun baru Islam. Ya sebetulnya mirip-mirip saja dengan orang-orang yang merayakan tahun baru ya Masehi. Taib para jamaah, cuman yang ini kemasannya seolah-olah Islami begitu ya. Tapi dirayakan. Enggak ada perayaan dalam Islam itu kecuali 3 saja, 3 perayaan. Tidak ada Id di dalam ajaran Islam kecuali 3. Ada yang per pekan namanya hari Jumat. Kemudian ada yang tahunan namanya Idul Fitri dan Idul Adha. Itu saja hari raya bagi kaum muslimin. Dan Nabi tidak pernah mengajarkan rayakan tahun baru Islam. Ya kita muhasabah, kita doa akhir sana, kita doa awal sana, ya. Doa akhir ya akhir dari tahun, kemudian doa awal tahun. Ya, Nabi SAW tidak mencontohkan itu. Ya, dan doa itu tiap saat kita berdoa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga bukan dari ajaran Islam, ya. Bukan itu yang dipahami, yang dijelaskan di dalam ajaran Islam, ya tentang yang namanya bulan Muharram. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian kita juga dibimbing
oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, bagaimana cara kita memakmurkan bulan Muharram itu. Orang yang mendapati bulan Muharram, maka sejatinya dia mendapatkan anugerah dan nikmat tersendiri yang seharusnya disyukuri dengan baik. Karena bulan ini sejatinya ladang pahala. Kesempatan bagi kita untuk mendulang pahala. Kesempatan bagi kita untuk membekali diri kita dengan percepatan, perbekalan, dan juga limpahan pahala. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang mukmin yang baik tidak akan menyia-nyiakan bulan-bulan istimewa seperti ini. Dan kita sama-sama tahu orang-orang saleh terdahulu, ya mereka mengagungkan, memuliakan 3 jenis 10 hari. Ini disampaikan oleh Abu Utsman An-Nahdi rahimahullahu ta'ala, yang dinukilkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataif Al-Ma'arif. Abu Utsman An-Nahdi rahimahullah, beliau mengatakan orang-orang saleh terdahulu mereka mengagungkan 3 jenis 10 hari. Yang pertama 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Kemudian yang kedua 10 pertama dari bulan Zulhijjah. Kemudian yang ketiga 10 hari pertama dari bulan Muharram. Jadi semua bulan Muharram ini istimewa. Maka 10 pertamanya lebih istimewa. Semua bulan Zulhijjah itu istimewa. Yang paling istimewanya adalah 10 pertamanya. Semua bulan Ramadan dari awal sampai akhirnya istimewa. Tapi 10 terakhirnya adalah yang paling istimewa. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka kita dibimbing bagaimana kita mengisi bulan Muharram itu dengan sebaik-baiknya amal. Di antaranya para jamaah yang dirahmati Allah, memperbanyak amalan saleh secara umum. Memperbanyak amalan saleh. Sebagaimana kezaliman, dosa dan maksiat dibalas dengan dosa yang besar ketika dikerjakan di bulan Muharram, maka pun demikian dengan amal ketaatan, amal-amal saleh. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, siapa yang beramal saleh di bulan Muharram, maka pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana orang yang kemudian beramal saleh di tanah suci, mereka mendapatkan limpahan pahala yang begitu besar, pun demikian orang yang beramal saleh di waktu yang Allah Subhanahu wa taala sucikan. Maka amal saleh secara umum dimakmurkan di bulan Muharram ini, terutama amal-amal wajib. Karena amal wajib itu tidak bisa dikalahkan dengan amal sunnah apapun. Salat subuh yang 2 rakaat itu, barakallahu fikum, tidak bisa kemudian dikalahkan dengan 1000 rakaat salat sunnah. Jadi kalau ada orang salat sunat 1000 rakaat, kemudian dibandingkan dengan salat subuh yang cuma 2 rakaat, mana yang lebih utama para jamaah? Salat subuh 2 rakaat lebih utama. Kenapa? Karena dia wajib. Amal wajib itu nggak bisa dikalahkan dengan amalan sunnah. Maka memakmurkan bulan Muharram, maksimalkan amal-amal wajib. Maksimalkan amal-amal wajib dengan sebaik-baiknya. Baru kemudian kita semangat mengisinya dengan amalan-amalan sunnah. Dan juga sungguh-sungguh meninggalkan yang haram-haram. Sungguh-sungguh meninggalkan yang makruh-makruh. Bahkan bagaimana hal-hal yang mubah yang biasa kita lakukan dalam keseharian kita, di bulan-bulan istimewa seperti itu dimaksimalkan supaya menjadi pahala di sisi Allah. Kemudian juga yang dinasihatkan para ulama, di bulan Muharram kita juga bisa mengisinya dengan taubat nasuha. Taubat nasuha. Kenapa? Karena taubat itu jalan keselamatan yang sering dilalaikan oleh manusia.
Saking istimewanya taubat, sebagian penjelasan mengatakan di surga nanti ada satu pintu namanya Babut Taubah, pintu taubat. Ya. Maka kalau setiap hari kita diajari taubat oleh Nabi, lebih-lebih lagi kalau kita ada di bulan-bulan yang Allah sucikan. Taubat kepada Allah Azza wa Jalla dimaksimalkan lagi. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan jangan lupa taubat setiap hari. Karena manusia itu banyak lalainya. Kita ini banyak alpanya. Ya. Pagi ingat, sorenya sudah lupa. Ya. Sorenya ingat, sadar kepada Allah, paginya sudah lalai lagi. Nasallallahu al-afwa wal-afiyah wassalamah. Ya, lebih-lebih ya sebagaimana yang sudah kita sampaikan di majelis ini, paparan dunia itu terlalu mendominasi. Ya, hiruk pikuk dunia ini para jamaah, kalau kita enggak punya pondasi iman yang kuat, itu seringkali menggerus kita, menyeret kita, ya sehingga kita terkena yang namanya paparan dunia. Kadang mohon maaf, ya di tempat-tempat istimewa saja, paparan dunia itu begitu dahsyat. Gitu ya, paparan dunia begitu dahsyat. Ya keluar masjid sedikit sudah menjadi tempat belanja. Ya keluar masjid sedikit sudah merupakan tempat yang hiruk pikuk dunia. Iklan-iklan yang bersebaran di mana-mana, semuanya seputar dunia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Maka ya, kalau kita kemudian tidak serius mentaubati segala kekurangan diri kita setiap hari, naudzubillah, kita khawatir para jamaah yang dirahmati Allah, ada dosa-dosa yang kemudian tidak kita sadari dan ternyata dosa itu banyak. Maka taubat, ya, taubat di bulan Muharram memperbanyak taubat, taubat nasuha. Taib para jamaah. Imam Ibnu Qayyim mengajari kita, ya, taubat itu sebelum tidur. Ya. Di antara waktu untuk kita bertaubat, bertaubatlah kepada Allah sebelum tidur. Kenapa demikian? Karena kita tidak pernah tahu apakah besok kita akan bangun lagi atau tidak. Gitu ya. Jadi tutup hari dengan taubat, awali hari dengan taubat, jalani hari-hari kita dengan taubat nasuha. Ya. Di antara lafaz zikir yang sering dibaca Nabi ya istighfar, kan begitu. Memperbanyak istighfar. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian berikutnya ada amalan khusus yakni ibadah puasa. Puasa secara umum diperbanyak di bulan Muharram. Walaupun tidak boleh satu bulan full. Kenapa? Karena petunjuk dari Nabi, Nabi tidak pernah puasa satu bulan full kecuali di bulan Ramadan. Memperbanyak puasa di bulan Muharram dianjurkan. Artinya dari 30 atau 29 hari itu kebanyakannya kita gunakan untuk puasa. Nah itu bagus. Terutama di 10 pertamanya. Kalau kemudian tidak bisa diperbanyak, setidak-tidaknya satu hari saja. Sebagaimana di bulan Dzulhijjah. Kalau kemudian kita tidak bisa memperbanyak puasa di bulan Dzulhijjah, maka setidak-tidaknya satu hari saja di tanggal 9 atau hari Arafahnya. Nah kalau di bulan Muharram, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ada namanya puasa. Yang disebut dengan puasa Asyura. Puasa Asyura. Dan secara umum Nabi SAW menjelaskan, hadisnya tadi kita baca juga. Afdhalus siyam ba'da Ramadhan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah Al-Muharram. Nah yang juga ditekankan adalah puasa Asyura, yakni puasa di tanggal 10-nya. Boleh di tanggal 10-nya saja. Bahkan para ulama juga menegaskan ketika tanggal 10 ini bertepatan dengan hari Jumat atau hari Sabtu juga tetap boleh dikerjakan. Karena kita puasa bukan untuk harinya, tapi untuk ketetapan tanggalnya. Tanggal 10 dari bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Lebih utama lagi 3 hari, tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11.
Atau 2 hari tanggal 9 dan 10 yang disebut dengan Tasu'a dan Asyura. Dan banyak ulama yang kemudian menganjurkan kalau bisa 3-3-nya. 9, 10, 11. Dan itu juga untuk kemudian dalam rangka kehati-hatian. Karena barakallahu fikum, ya kadang ketetapan awal bulan itu ya kita tidak bisa memastikan begitu. Ini sudah masuk bulan baru atau belum, atau masih bulan sebelumnya. Maka kalau kita puasa 3 hari ini, kalau ternyata barakallahu fikum tanggal 1-nya itu baru di tanggal 2 yang kita anggap tanggal 2, maka berarti kita tetap dikatakan puasa 9 dan 10, Tasu'a dan Asyura. Taib para jamaah. Nah itu beberapa amal yang selayaknya kita makmurkan di bulan Muharram. Taib para jamaah yang dirahmati Allah, masih ada sekian poin-poin pembahasan seputar Muharram. Kita cukupkan saja sampai di sini. Semoga yang sedikit ini menggugah selera kita, membangkitkan semangat kita untuk bisa memanfaatkan setiap waktu dengan kebaikan. Ya, lebih-lebih saat waktu itu kemudian dilebihkan dan diistimewakan keutamaannya oleh Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, hidayah dan inayah kepada kita semua, memanjangkan usia kita di atas ilmu, di atas iman, di atas ketaatan dan juga keistiqomahan, sehingga kita bisa menikmati anugerah Allah berupa waktu-waktu yang istimewa ini dengan sebaik-baiknya amalan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Sampai di sini saja pelajaran kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.